Halo, Bu Guru akan menjelaskan mengenai penerapan penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu sudah memahami dan mengenal operasi penjumlahan pecahan. Sekarang, mungkin timbul pertanyaan di benakmu. Untuk apa kamu mempelajarinya? Pengetahuan mengenai penjumlahan pecahan berguna untuk memecahkan masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikanlah contoh penyelesaian masalah berikut dengan cermat. Nomor 1, Ibu akan membuat kue untuk acara pertemuan keluarga. Dari semua bahan yang sudah tersedia, masih kurang 1/4 kg pasir dan 2/3 kg telur. Dini diminta ibu untuk membelikan bahan yang belum tersedia di warung terdekat. Berapakah berat belanjaan Dini seluruhnya? Langsung kita bahas untuk nomor 1. Untuk nomor 1, ini 1/4 kg akan dijumlahkan dengan 2/3 kg. Ini yang kilogramnya kita abaikan dulu ya, kita hanya fokus dulu ke angka 1/4 dan 2/3. Nah, ini adalah bentuk penjumlahan dengan penyebut pecahan berbeda. Maka, ini pecahan campuran ini akan kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 ditambah 2 sama dengan 8, 8/3. Karena ini penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dulu penyebutnya. Di sini kita dapat angka 12. 12 kita bagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 1, 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 8, 32. Langsung kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 3 ditambah 32 sama dengan 35. Ini masih bisa kita sederhanakan karena untuk pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya, maka kita akan mencari pembagiannya. 35 dibagi 12 sama dengan 2. 2 dikali 12 itu 24 dikurang 5 kurang 4, 1, 3 kurang 2, 1. Ini adalah hasilnya. Dan 11 ini adalah sisanya. 35 dibagi 12 sama dengan 2 hasilnya. Sisanya 11 per penyebutnya 12. Ini kilogramnya kita pindahkan ke dalam hasilnya. Jadi, berat belanjaan Dini seluruhnya adalah 2, 11 per 12 kilogram. Ingat ya, untuk soal cerita itu satuannya harus dipakai. Satuan ini sesuai dengan sesuai dengan apa yang ada di soal. Soal nomor 2. Ibu mempunyai persediaan beras di rumah sebanyak 1,5 kg. Untuk menambah persediaan, Ibu membeli 1/4 kg beras di warung. Kemudian, kakek dan nenek datang berkunjung dengan membawa 1/8 kg beras sebagai hasil panennya. Berapakah banyak beras yang dimiliki ibu seluruhnya? Langsung kita bahas untuk soal nomor 2. 1,5 kg ditambah 3/4 kg ditambah 4/8 kg. Ini bisa kita ubah dulu 1,5-nya ke dalam bentuk pecahan biasa agar lebih memudahkan dalam pengerjaan soalnya nanti. Ingat ya, ini di belakang koma ini ada satu angka. Kalau kita ubah ke bentuk pecahan biasa, maka di sini kita tulis nolnya 1, yaitu 10 berarti.
ditambah 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 ditambah 1 itu 13 per 4 ditambah 4 dikali 8 sama dengan 32 ditambah 1 33 per 8. Karena penyebutnya berbeda, maka kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini kita mendapatkan angka 40. 40 dibagi 10 itu 4. 4 dikali 15, 60. 40 dibagi 4 itu 10. 10 dikali 13, 130. 40 dikali 8 itu 5. 5 dikali 33 itu 165. Karena ini penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya boleh langsung kita jumlahkan. 60 tambah 130 tambah 165, itu hasilnya 355 per 40. Karena ini angkanya bisa disederhanakan, maka kita akan menyederhanakan dengan cara membaginya. 355 dibagi 40. 355 dibagi 40 itu adalah 8. 8 dikali 40, 320. Dikurang 5 kurang 0, 5. 5 dikurang 2, 3. Ini adalah hasilnya. Dan ini adalah sisa. Maka kita dapatkan 8. Hasilnya sisanya 35 per 40. Nah, ini ternyata pecahannya masih bisa dibagi lagi. Masing-masing kita bisa bagi 5. Ini hasilnya kita tulis dulu 8, kemudian 35 dibagi 5 itu 7. 40 dibagi 5, 8. Jadi hasilnya 8, 7 per 8, satuannya kilogram. Jadi, banyak beras yang dimiliki ibu seluruhnya adalah 8, 7 per 8 kilogram. Soal nomor 3. Pak Wahyu memiliki kebun yang sangat luas. Ia memupuk tanaman di kebun tersebut dengan 3 jenis pupuk. Banyaknya pupuk yang diperlukan untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut. Pupuk jenis pertama 16,875 kg. Pupuk jenis kedua 15,25 kg. Dan pupuk jenis ketiga 21/2 kg. Berapa kilogram pupuk yang diperlukan Pak Wahyu untuk memupuk tanaman di kebunnya? Langsung kita bahas untuk soal nomor 3. (16,875) ditambah 15,25 ditambah 21/2 sama dengan. Nah, untuk mengerjakannya kita bisa memakai 2 cara. Untuk cara pertama, kita akan mengubah pecahan desimal ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Masih ingat kemarin cara mengubahnya? Langsung kita tulis ya, 16,875 per, kita lihat, ini kita hitung ya, di belakang komanya ada 3. 1, 2, 3. Maka kita tulis pula nolnya 1, 2, 3. Kemudian ditambah 15,25. Kita tulis dulu di sini. Per, kita lihat di belakang komanya ada 1, 2, 2 angka berarti nolnya pun ada 2. Jadi 100. Nah, ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 20 dikali 2, 40, ditambah 1, 41/2. Karena ini penyebutnya berbeda, maka kita akan mengubahnya terlebih dahulu dan menyamakan angkanya. Nah, ini
Dari sini kita akan mendapatkan angka 1000 agar bisa dibagi ke 3 angka tersebut. 1000 dibagi 1001 dikali 16.875 hasilnya tetap 1000 dibagi 100 itu 10. 10 dikali 1525 hasilnya 15.250. 1000 dibagi 2 500. 500 dikali 41 hasilnya 20.500. Karena penyebutnya sudah sama, maka boleh langsung kita jumlahkan pembilangnya. Ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 52.625. Nah, ingat, ini bentuk pecahan ini akan kita ubah menjadi bentuk pecahan desimal. Maka kita tulis dulu 5, 2, 6, 2, 5. Kita hitung ya, ini di sini ada 3. Nolnya 1, 2, 3. Kita hitung dari belakang 1, 2, 3. Berarti komanya di sini ya. Kita tulis satuannya adalah kilogram. Untuk cara yang kedua, kita bisa langsung menjumlahkan 16,875 ditambah 15,25 ditambah, nah lihat di sini adalah bentuknya pecahan campuran. Kalau untuk menjumlahkan secara langsung berarti 21/2 itu harus kita ubah dulu ke bentuk pecahan desimal. Bagaimanakah caranya untuk mengubah bentuk pecahan campuran atau pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal? Nah, ini kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 20 dikali 2 adalah 40, ditambah 1, 41/2. Ini adalah bentuk pecahan biasanya. Sekarang 41 kita bagi 2. 41 dibagi 2. 41 dibagi 2 itu kita dapatkan 20. 20 dikali 2 itu 40. Kita kurang, sisanya adalah 1. Nah, ini 1 dibagi 2 itu tidak bisa. Gimana caranya supaya 1 bisa dibagi 2? Maka di sini kita tambahkan 0. Dengan syarat atasnya hasilnya ini harus kita tambahkan dengan koma. Nah, sekarang angka 10 ini bisa kita bagi dengan 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Maka di sini 20,5. 41 dibagi 2 hasilnya 20,5. Langsung kita tulis di sini. Ingat ya, komanya harus sejajar. Nah, ini di belakang ini boleh kita tambahkan angka 0 untuk lebih memudahkan dalam pengerjaannya. 5 ditambah 0, 5, 7 ditambah 5 itu adalah 12. Taruh atas. 9 ditambah 2, 11. 11 tambah 5, 16. Taruh atas. 7 ditambah 5, 12. Taruh atas, tinggal kita jumlah ini adalah 5. Komanya sejajar, kita taruh di sini. Maka di sini kita akan dapatkan hasilnya 52,625 kilogram. Bisa dilihat ya, ini angkanya sama. Ya, jadi kalian boleh pakai cara apapun yang menurut kalian mudah. Nah, jadi pupuk yang diperlukan Pak Wahyu untuk memupuk tanaman di kebunnya adalah 52,625 kg. Terima kasih.